Anime ini dibuat 16 tahun lalu. Itu originalnya. Lalu di musim semi 2024 terilislah remake dari anime ini. Jadi ini anime tentang apa? Berbisnis bersama waifu. Itulah inti dari anime ini. Spice and Wolf bercerita tentang pedagang traveling bernama Kraft Lawrence yang lagi mampir ke desa Paslo. Menurut cerita rakyat setempat, berabad-abad lalu salah satu penduduk desa membuat janji dengan dewa serigala bernama Holo yang berjanji untuk ngasih desa Paslo dengan panen gandum yang melimpah. Namun seiring berjalannya waktu, cerita tersebut cuma jadi sekedar dongeng masa lalu. Setelah selesai urusannya dengan desa itu, Lawrence melanjutkan perjalanannya ke tujuan berikutnya. Tapi pas malam hari, Lawrence sadar kalau tumpukan bulunya bergerak sendiri. Jadi dia cek dan ngeliat nih cewek yang punya telinga hewan tidur di situ. Cewek itu bangun telanjang dan mulai Dan siapa tuh cewek? Cewek itu bilang kalau dia adalah Holo, dewa serigala yang ada di cerita dongeng tadi. Holo bilang dia ingin kembali ke kampung halamannya di utara. Jadi dia minta bantuan si Lawrence. Meskipun si Lawrence dan Holo gak akrab di awal, si Lawrence akhirnya mau nemenin dia. Karena siapa yang nolak buat nemenin cewek kayak dia anjir. Sebagai imbalannya, Holo berjanji untuk membantu Lawrence dengan kepintarannya dan pengalaman bergadang dia selama hidupnya. So ya, inilah awal dari perjalanan panjang Spice and Wolf. Gue sendiri awalnya gak pernah nonton Spice and Wolf yang original. Gue cuma nonton satu episode terus gak lanjut. Tapi tiba-tiba mereka rilis remake-nya, jadi gue cobain nonton aja. Jadi review ini murni untuk remake-nya, tanpa rasa nostalgia sama sekali. Dan gue seneng banget mereka langsung ngadaptasiin 25 episode, gak cuma satu season 12 episode doang kayak yang original. Karena nih anime menarik banget buat gue anjir. Di anime ini mereka banyak banget ngobrolnya. Meskipun kadang ada actionnya, tapi itu bukan poin utama anime ini. Jadi kalau lu ngarepin action besar atau apa, ini bukan anime buat lu. Karena yang menonjol dari anime ini yaitu ceritanya dan karakternya. Salah satu aspek yang paling menonjol di Spice and Wolf adalah karakternya. Karakter-karakternya terasa beneran hidup. Lawrence dan Holo, mereka berdua punya chemistry yang seru banget buat ditonton. Lawrence, pedagang keliling yang pinter dan selalu penuh perhitungan. Dan Holo, dewi serigala bijaksana yang agak nakal. Mereka berdua tuh ngebentuk duo yang menarik untuk ditonton. Gak kayak kebanyakan anime, mereka kerasa kayak orang dewasa beneran. Kadang mereka saling godain satu sama lain tanpa kerasa aneh gitu. Cara mereka berinteraksi tuh seru banget buat ditonton. Kadang ada momen-momen sweet yang bikin lu senyum-senyum sendiri nontonnya. Jarang kita ngeliat hubungan yang kayak gini di anime. Kebanyakan anime romance hubungannya kerasa berlebihan menurut gua. Tapi Spice and Wolf nunjukin sesuatu yang berbeda dan lebih realistis. Dan ini menciptakan hubungan yang natural dan autentik. Dan salah satu hal yang ngebuat nih anime bagus adalah dialognya. Dialog di dalam anime kadang bisa kerasa cringe ataupun berlebihan buat gua. Tapi di anime ini menurut gua percakapannya ngeflow yang ngebuat percakapannya terasa natural. Dialog yang bagus juga bisa ngebuat kita ngerti karakternya lebih dalam. Itulah kenapa dialog itu penting di dalam cerita. Game of Thrones gak bakal dibilang salah satu series terbaik di dunia kalau dialognya jelek. Film-film Quentin Tarantino terkenal dengan dialognya yang bagus dan unik. God damn, Jimmy. This some serious gourmet shit. Dan gue juga ngerasa gitu sama Spice and Wolf. Gue gak bilang nih anime sebagus Game of Thrones atau film-film Quentin, tapi lu bisa ngerasain kalau penulisnya tuh peduli banget sama dialognya. Dan Holo is a waifu, man. Serius, kalau ada karakter anime yang bangga gue sebut waifu, itu si Holo anjir. Nih makhluk kayak nyuri hati gue setiap kali dia ngomong anjir. Holo tuh cute as fuck, tapi cute-nya tuh kayak beda gitu. Kepribadian dia unik, cara dia ngomong juga beda, gak kayak karakter-karakter cewek anime biasanya. あの羊飼いどう思う？わっちの方が可愛い。そうじゃなくて Karakternya tuh solid. Dan gue bukan fans Fury. Selain itu, dunia yang dibangun dalam anime ini tuh kaya dan detail, men. Meskipun animenya fokus sama perjalanan dan hubungan antara Lawrence dan Holo, latar belakang dunianya tentang perdagangan dan ekonomi pada zaman itu ngasih tambahan cerita yang ngebuat ceritanya semakin menarik. Detail-detail kecil tentang perdagangan, nilai barang, koin, strategi ekonomi, dan sebagainya. Dan elemen bisnis dan ekonomi tuh bukan cuma latar belakang. Bisnis emang tema utama di anime ini, yang jadi salah satu cerita utamanya secara keseluruhan. Jadi di anime ini lu bisa belajar bisnis sama waifu. Kurang apa lagi coba? Meskipun kadang gue gak ngerti apa yang mereka omongin. Belajar ekonomi di sekolah tuh boring anjir. Tapi kalau ada cewek serigala cute di situ, well,
Gue gak bakal telat. Gue juga gak ngira kalau dunianya bakal jadi lebih menarik seiring nonton. Iya, bisnis dan ekonomi itu cerita utamanya, tapi masih banyak hal yang belum diceritain sejauh episode ini. Ceritanya makin dalam, ada konspirasi lah, skema, animenya kadang juga bisa sedih, dan animenya semakin bagus aja dari titik ini. Ini gak spoiler, tapi di episode 8 animenya ngenalin karakter baru yaitu pengembala. Entah kenapa tuh karakter menarik banget buat gue anjir. Cara anime yang ngenalin tuh pengembala bagus aja buat gue. Setiap karakter baru yang muncul punya kepribadian dan gak kerasa kayak karakter tambahan doang. Penulisan cerita anime ini tuh bagus aja men. Soal art style antara pilih yang original dan remake tuh sebenarnya tergantung selera aja. Ada orang yang mungkin lebih suka art style dan atmosfer mungkin ada orang yang lebih suka art style dan atmosfer dari versi original. Tapi menurut gue versi yang remake visualnya lebih bagus. Versi remake tuh kayak di modernisasi lah gitu. Modernisasi, what the fuck? Gimana cara ngomongnya? Versi remake tuh lebih kelihatan modern lah gitu. Cahayanya yang lebih bagus dan animasinya yang lebih smooth. Tentu karena perbedaan tahun produksinya juga jauh banget. Remake ini dibuat oleh studio Passion. Studio yang ngebuat anime-anime. Gue gak ngira mereka yang bikin anjir. But it's good. Produksinya bagus. Soundtracknya juga nice, ngefit sama dunianya. Bahkan gue ngedengerin soundtracknya pas nulis nih skrip. Kebanyakan voice aktornya pun tetap sama dengan yang original. Yang dimana bagus, tetap setia sama yang asli. Ini cuman video singkat karena gue cuman mau nge-share anime ini yang menurut gue bagus. So ya kalau lu suka cerita tentang pertualangan, bisnis, agak romance, bahkan kalau lu gak suka romance, gue rekomendasiin banget Spice and Wolf remake ini buat ditonton. Gue rasa anime ini pantas untuk dapat lebih banyak perhatian. So check it out. Gue saranin coba 3 episode. Gue penasaran, kalau lu pernah nonton yang originalnya, lu lebih milih yang mana? Originalnya atau remake-nya? Dan kalau lu cuma nonton yang remake, menurut lu gimana animenya? Komen di bawah. Segitu aja, thanks. Nih tonton aja si Holo ngelakuin apalah ini.